Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul pentingnya pendidikan Islam dari kecil, sedini mungkin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 119, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as-shadiqin, dan hendaknya kalian orang beriman bersama orang-orang yang benar. Artinya di sini menggambarkan dalam surat At-Taubah ayat 119, di dalam mendidik karakter manusia atau anak-anak kita nanti, itu butuh teman-teman yang baik, butuh orang-orang soleh di sekitarnya. Tidak bisa berjuang sendirian, tidak bisa mendidik sendirian, butuh orang-orang soleh, butuh lingkungan yang baik. Maka di sini ada istilah namanya pesantren. Ini pentingnya pesantren. Ya, ada saat ini pesantren-pesantren yang dimulai dari SD, sudah ada. Namun kalau SD kelas 1 sampai SD kelas 3 masih terasa berat atau masih kecil, dimulai di SD kelas 4 atau kelas 5 sudah mulai dipesantrenkan. Karena pesantren mengajarkan Al-Quran, mengajarkan kitab Allah, kitab yang mulia, mengajarkan hadis Nabi Muhammad SAW, mengajarkan akhlak yang baik, budi pekerti yang luhur, bagaimana tata cara berbakti kepada kedua orang tua, menghormati guru, melatih sholat, itu semua ada di pesantren. Nah makanya kalau tidak pesantren, maka anak itu pasti ada lingkungan yang lain. Misal di luar sana, kalau tidak pesantren, yang biasa sering kita temui adalah internet, nongkrong di malam hari, keluyuran, bahkan tidak sedikit masih kecil sudah mulai belajar mengamen, main gitar, karena memang lingkungannya seperti itu. Sehingga orang tua, ini saya katakan harus deh, atau dalam bahasa fikihnya wajib udah anaknya dipesantrenkan mulai dari kelas 5 SD. Sekarang pesantren banyak di mana-mana. Di setiap kota pasti ada pesantren. Hidupkanlah pesantren itu dengan orang-orang yang beriman, yang peduli dengan anaknya, agar anaknya ini paham agama Islam secara keseluruhan, tidak setengah-setengah. Itu adalah pesantren. Dan pesantren ini sebagai wujud dari surat At-Taubah ayat 119 tadi, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya kamu bersama orang-orang benar, orang-orang soleh. Kan kita sering mendengar lagu Tombo Ati. Ada istilah orang soleh kumpulono, atau berkumpullah bersama orang-orang soleh. Oh, mengapa Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya hijrah dari Mekah menuju Madinah? Karena di Mekah itu banyak orang-orang jahat, kafir Quraisy, orang-orang musyrik. Mereka tidak mendukung untuk menjalankan aturan-aturan Islam. Karena mereka ada Abu Jahal, Abu Lahab, abu-abu yang lain, masih banyak. Maka ketika hijrah ke Madinah, dalam hadis, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi," barang siapa yang hijrah
kepada Allah dan Rasulnya untuk menjadi lebih baik, lebih soleh, lebih paham tentang Al-Quran, maka hijrahnya akan kembali kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga di sini ketika Nabi Muhammad hijrah, itu Nabi Muhammad berkumpul bersama orang-orang baik, bersama orang-orang soleh. Kalau untuk saat ini adalah pesantren. Ada pesantren yang basisnya fokus kepada tahfidz Al-Quran, ada pesantren tahfidz namanya. Nah ini bagus untuk mendidik anak kita supaya hafal Al-Quran, cinta Al-Quran, paham Al-Quran. Jangan sampai orang tua saya ingin punya anak yang hafiz Al-Quran, tetapi tidak memesantrenkan, ya sama saja itu memberatkan anak. Itu tidak sesuai dengan cita-cita dan omongan. Tapi kalau di pesantren takutnya nggak makan, wah ini beriman. Urusan makan anak itu bukan urusan orang tua, anak sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluk yang diciptakan oleh Allah sudah dijamin makannya, minumnya, hidupnya, nafasnya sudah dijamin. Loh, kenapa khawatir? Anak bukan milik kita, wahai para orang tua. Anak adalah titipan, bahkan anak itu merupakan ujian yang berat. Jika berhasil mendidik anak, paham Al-Quran, balasannya surga. Tetapi kalau gagal, tidak paham Al-Quran, misal, maka balasannya neraka. Lihat surat At-Taghabun. Inna min azwajikum wa auladikum fitnah. Sesungguhnya istri-istri kalian, anak-anak kalian adalah fitnah. Fitnah itu cobaan yang sangat berat. Apalagi punya anak perempuan. Makanya ketika anak itu sudah mulai dewasa, orang tua wajib pesantrenkan. Ini pentingnya pesantren. Agar di masa yang akan datang akan banyak para dai-dai yang hafal Al-Quran. Nah ini karena orang tuanya peduli dengan pesantren tahfidz. Atau ada juga pesantren yang tidak dasarnya tahfidz tidak jadi masalah. Ada pesantren yang langsung fokus belajar kepada fikih, nahwu, shoroh, akidah dan lain sebagainya tidak jadi masalah. Yang penting pesantren. Oh ini penting pesantren. Jangan sampai godaan setan yang mengganggu pikiran para orang tua, khawatirnya tidak makan, khawatirnya sakit, khawatirnya gatel-gatel, khawatir penuh khawatir. Orang yang dipenuhi rasa khawatir dan takut adalah imannya kurang. Lihat surat Fussilat. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Orang-orang yang istiqomah, yang beriman kepada Allah, itu tidak takut dan juga tidak sedih dan tidak dipenuhi rasa banyak khawatir. Kebanyakan kita penuh khawatir. Nanti kalau besok gimana? Nanti kalau besok tidak makan gimana? Hidupnya penuh rasa khawatir. Makanya ketika orang tua itu memesantrenkan anaknya, dia selalu khawatir, selalu takut, nanti bagaimana. Para hadirin yang dimuliakan, dan di banyak hal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman juga seperti mensyariatkan sholat berjamaah, warka'u ma'ar rakin, dan hendaklah kamu ruku bersama orang-orang yang ruku. Ini banyak ahli tafsir mengatakan ini adalah sholat berjamaah, rukulah bersama orang-orang ruku. Mafhum muwafaqohnya, makna yang tersirat di dalam ayat itu adalah sholatlah kamu bersama orang-orang sholat. Nah ini maksudnya sholat berjamaah. Itu berarti kita ini butuh teman supaya semangat ibadahnya, supaya belajar rajin menghafal Al-Qurannya, supaya kita juga menuntut ilmu agama yang lain karena banyak teman-temannya. Berarti butuh orang-orang baik. Nah, orang-orang baik untuk saat ini adalah yang sudah jelas adalah pesantren. Di pesantren banyak ustadznya, teman-temannya sama-sama sholat berjamaah, yang lainnya pada ngafal Quran. Di pesantren tidak ada TV, tidak dibolehkan internet, tidak boleh membawa HP, karena memang fokusnya adalah belajar Al-Quran, belajar ilmu-ilmu agama.
Maka sehingga anak tersebut akan dengan sendirinya otomatis ikut sholat berjamaah, ikut menghafal Al-Quran karena memesantrenkan anaknya. Sehingga ini pola pikir harus dirubah, para hadirin yang dimuliakan. Atau siapapun yang mendengarkan ceramah ini, pola pikir harus dirubah. Pesantren adalah nomor satu. Ya, pendidikan umum berikutnya. Tapi Ustadz, apakah pesantren tidak belajar matematika juga, tidak belajar bahasa Inggris? Di pesantren sama. SMP tetap jalan, SD tetap jalan, SMA tetap jalan. Namun setelah pulang dari pelajaran umum, mereka belajar pelajaran-pelajaran syariah. Apalagi kita beragama Islam. Ya. Kalau kita beragama Islam, menuntut ilmu tentang aturan-aturan Islam, itu butuh waktu banyak. Makanya dalam hadis dikatakan, "Mayyuridillahi bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah menghendaki baik untuk orang tersebut, maka orang itu akan mendalami ilmu agama, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu fikih dan lain sebagainya. Maka Allah sudah memberikan kehendak yang baik, memberikan kebaikan yang banyak. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Kalau Allah sudah memberikan kebaikan yang banyak, maka diberikanlah orang itu kepahaman dalam bidang agama. Kalau orang tersebut sudah mau pesantren, Allah sudah memilihnya untuk menjadi orang baik. Setelah dari pesantren, orang itu jadi dai, pendakwah, mengajak orang supaya hafal Quran, supaya paham agama, maka Allah sudah memberikan kebaikan yang banyak. Perlu diketahui. Jadi orang yang diberikan kebaikan yang banyak itu tidak serta-merta harus kaya, rumusnya, mobilnya banyak, tidak. Bagaimana kalau ada orang kaya yang selalu lupa dengan ilmu agama? Bisa jadi itu adalah azab, naudzubillah tsumma naudzubillah. Kadzalikal azab wal azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Itu adalah azab di dunia itu udah ada. Belum lagi nanti di azab di akhirat, kadzalik azab yang besar. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis yang tadi saya jelaskan, mayyuridillahi bi khairan yufaqihu fiddin, atau liyatafaqahu di dalam hadis yang lain. Kalau kita melihat bahasa liyatafaqahu secara ilmu shorof, itu sama seperti wazan liyatafa'alu. Ya, boleh dilihat liyatafaqahu sama dengan liyatafa'alu atau liyatadzakkaru atau liyatadabbaru. Sama itu modelnya, rumusnya sama. Liyatadabbaru Al-Quran, supaya mereka mentadabbur Al-Quran. Yang namanya liyatadabbaru atau liyatafaqahu untuk memahami ilmu agama, atau liyatadzakkaru untuk memikirkan kekuasaan Allah, itu memberikan makna tidak butuh waktu singkat, butuh waktu yang lama. Itu namanya liyatafa'alu. Makanya di situ bahasanya liyatafaqahu, untuk mendalami ilmu agama itu butuh waktu yang lama, butuh kesabaran, butuh banyak guru. Ya, imam-imam kita, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, itu puluhan tahun belajar ilmu agama. Imam Syafi'i hafal Al-Quran di usia 7 tahun, Imam Maliki di usia 10 tahun, Imam Hanafi di usia 10 tahun. Setelah mereka hafal Al-Quran, mereka fokus di bidang-bidang ilmu yang lain. Maka suatu ketika ada seorang murid yang belajar dari gurunya Imam Syafi'i, Sufyan bin Uyainah. Syekh, ya guru, kalau saya itu bahasa Arabnya ya, guru, ustadz gitu bahasa Indonesianya. Saya mau belajar ilmu fikih. Lalu guru itu menjawab, kamu sudah hafal Quran belum? Belum. Selesaikan dulu hafal Al-Quran, nanti setelah itu belajar ilmu fikih. Masya Allah. Ajaran ulama-ulama salaf, generasi tabi'in, generasi terbaik adalah mereka memfokuskan hafal Al-Quran dulu sebelum ilmu yang lain. Pesantren tahfidz itu perlu didukung. Di Indonesia malah Masya Allah, umum terus yang dipelajari. SD, SMP, SMA, sampai habis waktunya untuk ilmu umum.
Zaman saat ini SMP pulang sampai jam 3, jam 4, setelah itu dikasih PR, terus ikut les di sana di sini. Kapan belajar ilmu agamanya? Kapan belajar Al-Qur'annya? Doa Al-Quran ini difokuskan juga belum tentu hafal, apalagi nggak fokus. Masya Allah, naudzubillah summa naudzubillah. Bagaimana nanti pertanggungjawaban kita nanti di hadapan Allah ketika Allah bertanya, apa yang kamu lakukan di umurmu terhadap Al-Quran? Apakah waktu-waktu sisa atau waktu-waktu kebanyakan kita? Kalau waktu-waktu sisa, tanggung jawabnya beda bersama orang-orang yang memang banyak waktu untuk Al-Quran. Mereka yang tidak mau cuek terhadap Al-Quran, mereka yang tidak mau dikatakan oleh Nabi orang-orang yang cuek terhadap Al-Quran, tidak mau tilawah, tidak mau mempelajari, tidak mau menghafal, tidak mau belajar tafsirnya, dan lain sebagainya. Maka kesimpulannya adalah pesantren itu penting. Harus, pesantren itu nomor 1. Ya, apapun cita-cita, mau jadi dokter, mau jadi insinyur, mau jadi astronot mungkin, mau jadi presiden, apapun cita-citanya, agama harus nomor 1. Al-Quran di nomor 1-kan. Ya, baru setelah itu ilmu-ilmu yang lain. Ya, mudah-mudahan di akhir pengajian ini membahas tentang pentingnya pesantren membuka pola pikir kita. Dan para orang tua, kalau ada anaknya sakit sedikit, kurang makan, wajar lah. Anggaplah perjuangan. Hidup ini adalah perjuangan, pengorbanan. Jangan pengen enak-enak terus. Banyak orang tua yang pengen anaknya manja terus. Dikasih ini, dikasih itu, dikasih ini, dikasih itu. Niatnya baik, tapi ternyata malah menjerumuskan ke dalam neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka orang tua ini harus tegas, ya. Jangan kalah sama anak. Orang tua yang ngatur, karena anak jadi tanggung jawab orang tua. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Diri kalian saya, keluarga ya berarti anak, bukan mengatur bapak kan? Anak keluarganya dari bapak. Jadi bapak yang memimpin anak, maka bapak yang akan menjadi pertanggungjawaban, terutama bapak. Ya. Banyak bapak yang kalah sama ibu. Apa jarem bokeh aja, apa kata ibu aja deh. Jangan, bapak yang pemimpin, yang mengatur. Ibu harus ikut kepada bapak selama perintahnya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Itu adalah mudah-mudahan bisa bermanfaat. Marilah kita hidupkan pesantren, berubah pola pikir bahwa pesantren adalah nomor 1 untuk pendidikan Islam, karena kita memang beragama Islam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.